bimbingannya secara daring. Udah gitu, selain ikut bimbingan, saya belajar cuma dikit-dikit aja sih, cuma kayak baca-baca soal, terus ngerjain yang nggak tahu gitu, nyari tahu infonya, nyari tahu pembahasan yang nggak tahu. Untuk belajar lagi itu saya terakhir belajar tuh sebelum berangkat ke sekolah, subuh-subuhnya saya belajar lagi. Sebenarnya nggak ngarep menang sih, cuma kayak, ya udahlah pertama kali nyoba juga gitu kan. Coba aja dulu. Oke. Terus udah gitu ya gitu. Kalau dikira-kira selama persiapan sampai pelaksanaan itu kira-kira berapa kali belajarnya? Berapa? 6 sampai 7 kali belajar. 6 sampai 7 kali. Kalau Kak Firdi berapa kali itu? Pelatihan yang dari Samburesinya, Pak. Ya, sama Bu Resi berapa kali, belajar mandiri berapa kali? Nggak tahu sih, soalnya kan Firdi kan ikut bimbingan kan dari kelas 10, jadi materinya dilanjut aja gitu waktu sama Bu Resi. Kira-kira lebih dari 30 kali nggak belajarnya? Antara Bu Resi dan kelas 10 sama Bu Resi dan mandirinya. Kelas 10 sama kelas 11 itu kira-kira lebih dari 30 kali nggak? Atau lebih? Kalau sama Bu Resinya mah nggak nyampe segitu. Apalagi kan online jadi rada susah. Tapi Bu Resi selalu ngasih kayak video-video buat ditonton gitu-gitu, Pak. Ya. Baik teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh di ini ya, raise hand atau langsung ngomong atau lewat chat juga boleh ya. Nah, lewat chat. Oke. Untuk Kak Alpa nih ya, pas hari H itu gimana perasaannya atau strateginya menghadapi pelaksanaan KSN? Itu daring kan ya? Iya Pak, daring Pak. Iya, coba ceritakan pas hari H-nya itu ngapain aja pas KSN daring itu? Jujur pas hari H itu deg-degan sih. Ada pengawas dari luar juga kan. Iya, jadi pas simulasi itu nggak ada pengawas, jadi kayak biasa aja. Cuma pas hari H itu ada pengawas, lumayan nervous juga. Terus ada yang lucu waktu itu kan sebenarnya peraturannya itu kita boleh pakai kalkulator buat ngitung-ngitung tentang ngitung benda antariksa, pakai fisika, boleh pakai kalkulator. Cuma waktu itu pengawasnya bilang nggak boleh, jadi kita nggak pakai kalkulator. Padahal peraturan tertulisnya boleh gitu. Jadi nggak ada yang pakai kalkulator waktu itu. Lumayan rugi juga sebenarnya. Jadi ya alhamdulillah bisa dilewatin dengan baik. Iya, setahu Bapak kayaknya kalau kebumian itu angkanya besar-besar. Misalkan 1780 atau sejuta berapa gitu ya. Ada pangkat-pangkatnya. Berapa jumlah soal, Kak Alpa? Waktu saya ngerjain ada 100 soal. Wow, 100 dikerjakan dalam berapa itu waktunya? Waktu saya waktu itu 120 menit, 2 jam. 120 soalnya 100 berarti kira-kira satu soal 1 sampai 2 menit ya? Ya, betul. Bisa ya. Baik, Kak Firdi, berapa jumlah soal, kemudian bentuknya apa? PG, esai atau apa? Yang tahun ini ya Pak, yang tahun ini alhamdulillah sih Pak, kalau misalkan dibanding sama OSN lalu lebih mudah gitu soalnya PG gitu kan. Dikasih soalnya 30, terus menitnya 30 menit. Berapa menit? 30 menit. Hah? Soalnya 30 dalam waktu 30 menit? Ya. Berarti satu soal 1 menit? Ya. Wah, itu esai atau isian singkat? PG. PG ya? Nah, kalau misalkan tahun lalu tuh lebih susah, itu ada PG, ada esai. Berarti PG ya. Walaupun PG banyak ya itu hitungannya, enggak? Hitungan, ya namanya juga kimia, Pak. Iya ya. Kimia mah banyak hitungan, ada simbol-simbolnya gitu ya, banyak simbol-simbol, banyak hitungan. Oke, baik teman-teman, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Oh, di kolom chat ini, kalau ada yang di kolom chat juga boleh. Oh, ini ada yang bertanya. Boleh tolong kirim link yang tadi. Aduh, bukan ya, bukan pertanyaan tentang ini. Baik. Oke. Ya, ada yang bertanya? Saya boleh tanya nggak, Pak? Oh, Pak Kusnadia, Pak Ajes. Boleh. Silakan bertanya, Pak Kus, Pak Ajes. Silakan.
apa saja sih yang didapatkan setelah mengikuti perlombaan, di samping dapat juara gitu, dapat prestasi, apa sih yang dirasakan setelah mendapat juara? Baik. Untuk Alfa dulu. Oh, untuk Alfa. Silakan, Alfa bisa langsung dijawab. Waktu dapat pengumuman tentang kejuaraan itu ya, waktu itu saya lagi latihan bulu tangkis gitu. Terus tiba-tiba teman nge-share udah keluar hasilnya. Waktu itu setengah nggak percaya juga sih, soalnya saya nggak expect bakal juara soalnya. Jadi pas ngeliat tuh kayak, beneran gitu. Jadi tanya-tanya ke teman, kata emang valid gitu dari Perpusnas. Senang aja sih gitu. Pengalaman juga. Pengalaman ya. Pengalaman, dapat kebanggaan juga ya ketika sudah dapat juara. Ya, ada lagi kira-kira apa yang secara umum apa yang didapat dari dapat juara itu? Ada lagi? Untuk dapat juara sih mungkin dapat sertifikat kali ya, dapat sertifikat itu tuh berguna buat nanti daftar ke universitas atau perguruan tinggi. Sertifikat itu berguna Ya. buat jadi portofolio. Ya. Baik, Firdi, mungkin bisa dijawab pertanyaan Pak Ajes. Prestasinya sih lebih buat kuliah. Jadi sertifikatnya kan bisa dipakai buat SNMPTN gitu kan. Ya, jadi menurut Firdi masih kalau misalkan nanti adik-adik gitu dikasih kesempatan atau malah mau nyalonin diri gitu buat ikut lomba-lomba, dari sekarang mending ikut gitu. Soalnya sertifikat peserta aja bisa dipakai gitu buat nanti SNMPTN, SBMPTN. Jadi lumayan gitu buat nambah-nambah. Soalnya kan tahu sendiri SNMPTN, SBMPTN itu kan susah gitu. Jadi ya ngebantu banget. Gitu. Ngebantu banget ya. Luar biasa. Baik, itu ya pengalaman kesimpulan ataupun hikmah dari didapatkannya juara oleh Kak Alpa dan Kak Firdi. Dari teman-teman kelas 10 ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Yang bertanya, yuk siapa lagi? Jangan malu-malu. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang lain, coba Bapak bertanya ya. Menurut Kak Alpa dan Kak Firdi, faktor apa sih yang paling menentukan keberhasilan kalian sehingga mendapatkan juara atau bisa menyelesaikan KSN dengan baik gitu? Faktor apa yang paling menentukan? Kalau untuk saya faktor yang paling menentukan itu dukungan dari orang-orang dekat juga gitu. Jadi sebelum berangkat tuh kayak didoain. Terus kemauan juga sih, ada mau buat belajar gitu, mau buat berusaha gitu. Seenggaknya bisa nyelesain soal dulu aja, nggak usah mikir menang atau kalah. Yang penting mau gitu nyelesain soalnya. Baik, nggak usah mikir menang atau kalah, kerjakan aja dengan sebaik-baiknya, serta mendapatkan dukungan dari teman-teman ataupun lingkungan terdekat. Wah, keren banget ya. Oke, selanjutnya Kak Firdi ini, kira-kira apa nih? Kalau Kak Firdi, kira-kira faktor apa yang paling berpengaruh sehingga bisa menyelesaikan KSN dan mendapatkan juara gitu? Ya, itu sama kayak apa sih selain itu tadinya konsisten. Ya doa penting. Tapi salah satunya menurut saya sih konsisten gitu. Ya setidaknya ada kemauan buat ngerti gitu. Soalnya ya awal-awalnya mas semua juga pasti nggak ngerti gitu. Kimia susah banget gitu, nggak pernah dipelajarin dari kecil gitu. Baru pertama kali nemu pas SMA. Ya tapi dengan kemauan kita mau ngerti, konsisten belajar, jadi bisa. Baik, ini luar biasa sekali ya penyampaian dari Kak Alpa dan Kak Firdi memberikan kunci kepada kita untuk sukses yang tentu kita yakin nggak cuman bisa diterapkan di KSN aja, tapi juga dalam bidang perlombaan atau bahkan dalam hidup sangat bisa untuk dilakukan atau diterapkan. Kalau Kak Alpa tadi
berani mencoba, kemudian jangan mikir menang kalah dulu, lakukan yang terbaik, kemudian mendapatkan dukungan dari lingkungan terdekat. Sementara Kak Firdi, kemauan untuk mengerti, ya rasa ingin tahu, mau memiliki rasa ingin tahu, memiliki kemauan untuk mengerti, kemudian belajar gitu ya, konsisten. Nah, itu adalah kunci untuk sukses berprestasi. Sekali lagi, bukan hanya di KSN, bukan hanya bisa diterapkan di KSN, tapi juga dalam bidang kehidupan yang lain. Nah, gimana teman-teman? Ada pertanyaan dari kelas 10? Kalau ada, nanti pertanyaan terbaik. Wah, ini kalau enggak Bapak yang nanya ya, kayak ruang guru kemarin ya. Kayak ruang guru kemarin, kalau enggak ada yang bertanya, ditunjuk gitu ya. Oke, coba nih Bapak yang nunjuk ya. Nuha ada Nuha? Nuha Sobiroh. Kira-kira kamu mau nanya apa nih? Kalau nggak ada, coba diadain pertanyaan itu. Kamu mau ngajuin apa nih? Pertanyaan buat nih Kak Alpa dan Kak Firdi. Nuha ada? Assalamualaikum Nuha. Nggak ada ya. Wah. Ini coba ini apa namanya? Syahla. Syahla ada Syahla? Syahla ada? Ada, Pak. Oh, baik. Kalau ditanya nih ya, kalau kamu dikasih kesempatan bertanya, kira-kira kamu nanya apa ke kakak-kakak kita? Oke, kira-kira mau nanya apa? Syahla? Ini, Pak, aku mau nanya. Kan itu yang ke Alpa itu dari 100 soal ya. Terus cuma dikerjain dalam waktu 2 jam doang kan. Terus tuh kayak bener berapa gitu. Terus juga juara 1 kan. Itu, Pak. Iya. Kira-kira berapa yang dijawab dan berapa benernya Kak Alpa? Untuk KSN ini sebenarnya kalau misalnya dari 100 soal, misal ada yang nggak dikerjain 50, sebenarnya nggak apa-apa. Waktu itu saya pertama kali ikut, jadi nggak tahu gitu kalau misalnya nggak bisa dikerjain itu nggak apa-apa. Jadi saya isi aja gitu 100 soal. Teman-teman saya yang lain tuh ada yang dikosongin 20, 30. Jadi mungkin faktor saya bisa juara 1 juga karena saya ngerjain semua soalnya gitu ya. Dari 100 tuh saya kerjain semuanya. Untuk masalah benar berapa atau salah berapanya itu sebenarnya nggak dikasih tahu gitu sama pusatnya, cuma mungkin salahnya nggak terlalu banyak gitu. Betul, lebih banyak yang salahnya. Baik. Kalau di petunjuk pengerjaannya itu ada nggak? Misalkan kalau benar dikali berapa, kalau salah dikurangi berapa, kalau tidak jawab nilainya berapa, itu ada nggak? Ada Pak. Waktu itu kalau misalnya benar tuh berapa ya? 1,5 atau 2 gitu. Kalau misal salah dikurangi 0,5. Kalau misalnya nggak jawab itu nggak dinilai. Nggak ada nilainya. Ya, kalau seperti itu kan bisa jadi pertimbangan ya. Kita itu mau memutuskan mau menjawab semua atau enggak. Khawatirnya kalau kita jawab semua, nilai kita minus karena ada pengurangan. Nanti kalau di kuliah ya atau tes masuk perguruan tinggi itu ada. Kalau dulu Bapak, kalau benar dikali 4, kalau salah dikurangi 1, kalau salah dikurangi 1 ya, minus 1, kalau enggak dijawab 0 nilainya. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan. Kalau Kak Firdi ada seperti itu? Ada seperti itu nggak? Ada di petunjuk pengerjaannya ada ketentuan nilainya nggak Kak Firdi? Ada. Ya, mirip-mirip kayak gitu, Pak. Gimana? Ada nggak seperti itu? Kayak gitu sama, tapi ya benar kayak gitu. Ini mending sih Pak, dulu mah kalau misalkan salah minusnya sampai 1 atau 2. Kalau ini mending jadi rada bingung juga mau ngisinya. Luar biasa ya. Jadi kita harus benar-benar ngitung-ngitung nih. Mana yang yakin benar, mana yang ragu-ragu, mana yang memang nggak bisa. Itu harus benar-benar kita hitung. Baik, terima kasih ya Kak Alpa sama Kak Firdi.
Oke, dari kelas 10 yang lain ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan dari kelas 10? Nanti ada yang nanya, Kak rumahnya di mana? Ya nggak apa-apa. Kak hobinya apa juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, kelas 10 ada pertanyaan? Baik, sebelum ke pertanyaan yang lain ataupun ini sebagai selingan ya, Bapak juga ada pengalaman nih. Bapak dulu juga pernah ikut OSN ya. Waktu SMA hampir sama dengan Kak Firly ini pengalamannya. Kelas 10 Bapak ikut OSN fisika. Oh, fisika ya, luar biasa. Fisika tuh. Kelas 10 ikut OSN fisika, tapi yang namanya kelas 10 masih mencoba-coba itu Bapak belum menang. Tapi pas kelas 11 alhamdulillah Bapak juara 1 OSN, dulu namanya OSN ya. Juara 1 OSN fisika, juara 1 kabupaten, dan kemudian masuk ke provinsi. Di provinsi Bapak dapat peringkat 5 gitu ya. Dapat peringkat 5, sementara yang diambil ke nasional cuma 1. Jadi itu nggak lolos Bapak itu. Nah, kalau Bapak dulu cara belajarnya ya, kalau boleh sharing gitu ya, cara belajarnya gini. Dari kelas 10 sebetulnya polanya sama. Jadi kelas 10 itu Bapak belajar pelajaran kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Banyak yang nggak ngerti. Ya gimana ngerti, kan kita belum belajar ya, belum belajar materi kelas 10, kelas 11 dan kelas 10 aja belum beres gitu ya. Kelas 11 belum belajar, kelas 12 juga belum belajar. Tapi itu bisa disiasati dengan silabus. Maka kita harus dapat tuh silabus KSN. Kemudian itu yang kita pelajari. Bapak melahap gitu ya, melahap semua buku kelas 10, 11, dan 12. Dirangkum aja, dirangkum. Kelas 11 dan kelas 10, kalau karena belum belajar ya udah sebisanya aja. Materi yang bisa dimakan, dimakan. Kalau nggak bisa dimakan ya udah dipelajari sedikit aja. Nah baru tuh pas kelas 11, kita sudah punya modal lebih banyak. Kelas 10 sudah hatam ya materinya, kelas 11 juga sudah banyak dipelajari. Akhirnya bisa sebagai modal untuk belajar belajar ataupun ikut OSN gitu. Dulu Bapak OSN namanya. Baik, itu sedikit tips dari Bapak. Kelas 10 ada pertanyaan? Oh, ini ada kolom chat nih, ada yang menulis di kolom chat. Nulisnya 2. Waduh, 2 ini maksudnya apa ini? Oke teman-teman, kira-kira setelah mendengarkan berbagai pemaparan dari kakak-kakak kita, kira-kira mau nggak kalian meneruskan atau mengikuti jejak kakak-kakak kalian? Mau apa tidak? Coba ditulis di kolom komentar. Mau apa enggak seperti kakak-kakak kalian atau bahkan melebihi kakak-kakak kalian? Itu. Ya, sambil menyiapkan, ayo mau apa enggak? Jauh jawab, cuman tulis 3 huruf ya, atau 5 huruf, MAU, TIDAK, tidak. Nah, kira-kira kalian mau apa enggak sih? Tertarik enggak sih gitu? Ya, sambil menunggu jawaban teman-teman, ini ada pertanyaan Kak Firly, masuk MIPA apa IPS? Oke, gitu ya. Masuk MIPA. MIPA ya, ya masuk MIPA. Nah, jadi nanti Nabila kalau mau MIPA bisa ya dibimbing juga, walaupun Nabila kelas 10, Kak Firly kelas 12 gitu ya. Nggak apa-apa, nanti bisa dibimbing juga. Ini ada pertanyaan dari Reno nih. Kak, kalau boleh tahu tips mengerjakannya soalnya cepat. Tips mengerjakan soal dengan cepat tapi benar. Nah, gimana ini caranya? Ya, coba ke Alfa dulu ya, yang soalnya banyak ini soalnya ya. Soalnya banyak 10. Kan kalau kita udah buka lembar itu, ada 100 gitu ya. Ada 100 ya maksudnya. Ada 100, mana dulu nih yang dikerjain? Atau gimana ya cara ngerjakan dengan cepat tapi benar? Nah, gimana Kak Alfa? Jadi kalau misal ngerjain cepat tapi benar tuh sebenarnya nggak ada jaminan benar sih. Kemarin kan kalau misalnya di kebumian tuh banyak soal tentang awan, tentang planet bumi, tentang luar angkasa. Saya cari jawaban yang make sense aja, yang masuk akal gitu. Misal ada pertanyaan tentang kayak bahasa Inggris, pertanyaannya saya cari jawaban yang ada kaitannya sama pertanyaannya gitu. Jadi
cari yang lebih masuk akal aja sih, lebih ke masuk akal, terus kira-kira juga kira-kira mana nih yang masuk akal sama yang nggak masuk akal. Yang nggak masuk akal jawabannya itu kita pisahin, misal A B itu nggak masuk akal, berarti kandidatnya ada C D E, jadi kita pilih di antara 3 itu mana yang lebih cocok gitu sama pertanyaannya. Iya, baik. Oke, kemudian dari satu saat ngerjain soal itu fokus juga dengan waktu nggak itu, Kak Alfa? Misalkan Kak Alfa ini ngeliatin jam atau apa gitu nggak kira-kira? Kalau misal fokus sama waktu sih, saya nggak fokus sama waktu ya. Justru saya nggak nyadar gitu waktunya tuh masih banyak. Saya udah ngerjain banyak, tapi waktunya tuh masih banyak. Jadi ragu juga ini benar atau salah gitu sih ngerjainnya. Iya gitu ya. Baik. Jadi nggak tahu ya, kita belum tahu benar atau enggaknya. Pas ngelihat hasilnya tuh baru ya ketahuan. Ke Kak Firly nih gimana tipsnya? Tipsnya untuk ngerjain soal yang banyak atau ngerjain soal dengan cepat tapi benar gitu. Dari Reno ya tadi ya. Kalau Firdi itu selalu diajarin kayak gini. Soal itu, entah soal ulangan, ujian, OSN, apapun, selalu diambil dari soal-soal terdahulu gitu loh. Kalau misalkan mau ikut, cobain latihan soal dari 5 tahun lalu. Jadi dari misalkan sekarang kan 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, biasanya ada di situ tuh. Jadi ya kalau misalkan kita nemu lagi gitu, jadi tinggal kayak klik-klik aja kan udah hafal. Terus juga ngisinya kita bisa dulu gitu, biar apa sih, kan waktunya kan terbatas. Jadi ngisinya tuh jangan terpaku sama yang susah dulu gitu, nanti malah buang-buang waktu. Sama dia kayak gitu. Kalau misalkan yang nggak masuk akal ya udah buang aja gitu. Terus sebenarnya ada tekniknya juga sih. Kalau misalkan jawabannya itu mirip-mirip, ya jawabannya mirip-mirip, berarti itu antara kemungkinan itu yang benar gitu. Kayak misalkan A itu 4/5, B itu 3/5, C itu 3/4. Jadi kayak kalau misalkan angkanya mendekati itu ya antara dua jawaban itu. Kayak gitu sih. Oke, iya. Nah, bagus itu ya. Tips keren nih. Kalau jawabannya mirip-mirip, berarti ya antara itu. Misalkan tadi ya, atau kalau dalam contoh lain ya, misalkan A-nya 4,23, B-nya 4,25. Nah, kalau C-nya 5,6, wah ini kan udah jauh ya, beda-beda jaraknya. Cari yang mirip di antara pilihan yang mirip itu. Termasuk kita, kata Kak Firly tadi ya, belajar dari soal-soal yang terdahulu. Nah, seringkali ya kita harus melupakan masa lalu. Wah, tapi dalam hal belajar, nggak apa-apa itu, banyak manfaatnya masa lalu. Jadi masa lalu jangan dibuang begitu saja, ambil pelajaran dari sana. Teman-teman, waktu kita hanya sampai 11.30. Nah, sebelum kita tutup, silakan dari teman-teman kelas 10 kalau ada pertanyaan pamungkas. Nah, pertanyaan pamungkas gitu ya. Kak, ini dari Faza. Kak, boleh tahu Kakak mengikuti perlombaan karena rekomendasi guru ataupun mengajukan diri. Nah, itu ya. Kemudian setuju untuk mengikuti lomba karena yakin bisa atau memang passion diri. Nah, boleh dibaca juga ya pertanyaannya. Silakan Kak Alfa. Tadi kan terakhir Kak Firly baru selesai ngomong, sekarang Kak Alfa ya. Jadi mengajukan diri atau rekomendasi guru dan ikut lomba karena bisa menang atau passion. Silakan. Jadi saya ikut ini pertamanya direkomendasiin sama Bu Nova, diajak gitu. Aku mau nggak ikut lomba kebumian. Awalnya saya nolak gitu karena emang saya nggak pernah ikut lomba KSN juga kan, nggak ngerti kebumian itu apa. Tapi saya pikir-pikir lagi, lumayan lah buat nambah pengalaman gitu kan, sekali-kali ikut lomba. Ya, akhirnya saya mengajukan diri lagi ke Bu Nova untuk mengikuti gitu. Kalau misalnya untuk masalah passion saya bukan di ini gitu ya, bukan di bidang akademik gitu, nggak terlalu mencondong ke bidang akademik, jadi ikut lomba karena kemauan saya aja, sekalian nambah ilmu juga gitu, nambah pengalaman, nambah ilmu gitu. Iya, menambah pengalaman, menambah ilmu. Baik, selanjutnya Kak Firly gimana? Sebentar Kak Firly, masih di unmute ya. Maaf. Diulangi, silakan jawabannya. Itu apa sih
kalau Billy kan dulu waktu kelas 10 emang ikut. Jadi waktu kelas 11-nya disuruh ikut juga. Padahal Billy pengennya matematika. Sebenarnya. Ini emang pengennya di matematika. Cuma karena gak mau ngecewain Bu Resi sih sebenarnya mah awalnya niatnya. Jadi ya udah dilaksanain aja lah gitu. Kita jalanin aja, gak usah dibawa pusing. Terus kalau misalkan tahun ini karena sedikitan, jadi sebenarnya mah dicari banget itu yang mau OSN kan. Soalnya banyak yang nggak mau, dicari-cari juga. Padahal kan sayang gitu dapat sertifikat. Jadi kalau misalkan ngajuin diri, kayaknya bakal diterima banget gitu. Buat mau belajar aja udah keren. Gitu Pak. Ya, baik. Kalau udah mau aja, udah mencoba itu, memang ya dia sudah berhasil mengatasi rintangan yang pertama, yaitu malu, takut, nggak percaya diri. Nah, itu biasanya kalau udah, ya kalau sudah bisa mendobrak satu rintangan itu biasanya akan lebih lancar lagi ke depannya. Nah, teman-teman, insya Allah kita sudah selesai ngobrol-ngobrol kita. Pak Fadil, belum di-unmute. Sekarang giliran saya ya. Baik, kita sudah tiba di penghujung waktu ya, mengulik tentang prestasi semata dan juga prestasi tentang siswa semata. Yang pasti Bapak pernah dapat cerita gini, ini diceritain oleh motivator nomor 1. Kalau Bu Nuy ataupun Bapak Pak Ajas itu mungkin kenal namanya Tung Desem Waringin. Nah, Tung Desem Waringin itu bisa dikatakan motivator nomor 1 di Indonesia. Dia katanya, saya pernah ikut lomba. Saya dengan persiapan seadanya, tapi bisa juara 2 dari 2 peserta. Jadi pesertanya cuma 2 ya. Nah, kata beliau, bisa jadi kita menang itu bukan karena kita hebat, tapi karena pesertanya sedikit katanya. Nah, bisa jadi karena kita berani mencoba. Yang jadi nggak ada salahnya kita mau mencoba. Siapa tahu ya memang pesertanya sedikit sehingga peluang kita menang juga besar. Tapi bukan cuma itu ya, akan lebih baik kalau persiapannya juga maksimal. Bahkan ya, kalau kata Kak Firly tadi ya, pengalaman. Yang penting mencoba juga, kata Kak Alpa juga. Jangan mikirin menang kalah, yang penting kita berani menunjukkan diri. Bahkan ya teman-teman, ya ini celetukan gitu. 2 atau 3 tahun yang lalu pas KSN gitu ya, itu kan pelaksanaannya pindah-pindah. Kadang ke selatan, malah pernah ke mana itu, Lebak Gedong atau apa itu. Ditawarin tuh ke kakak kelas kalian, ikut. Ah, nggak bisa, takut, nggak percaya diri gitu. Nah, jawabannya minimal kita jalan-jalan katanya. Minimal kita nggak belajar di sekolah gitu. Kita jalan-jalan, refreshing itu kan ke selatan, nanti bisa ke pantai dan seterusnya. Nah, nggak masalah itu ya. Siapa tahu berawal dari coba-coba, ya tidak sengaja. Siapa tahu justru lucky moment atau keberuntungan kita berada di sana. Kemudian satu lagi ya, nanti kalau teman-teman kelas 10 tertarik, hati-hati dalam memilih bidang lomba. Hati-hati kenapa? Karena biasanya ada hubungannya, ada lanjutannya dari bidang yang kita pilih. Maksudnya apa? Orang yang dulunya sering lomba di bidang tersebut, biasanya setelah kuliah atau pas kuliah atau setelah kuliahnya, dia di bidang itu. Contohnya Bapak, dulu pas SMA itu Bapak pengen biologi, tapi karena dipaksa sama guru Bapak jadi fisika. Ketika udah ditunjuk sebagai ikut lomba di fisika, kelas 10 ikut fisika, kelas 11 ikut fisika, kok ngerasa enak gitu ya. Akhirnya pas kuliah ngambil fisika dan sekarang jadi guru fisika. Hal yang sama kakak kelas kalian, Siva Kolbi. Siva Kolbi itu KSN-nya biologi loh. KSN-nya biologi. Dulu pernah juara juga ya, entah juara 1, entah juara 3 itu kalau nggak salah. Nah, itu juara 1 biologi. Dia kuliah sekarang ya, itu nggak di jurusan biologi. Nah, jadi banyak hubungannya itu. Jadi kayak berlanjut gitu. Maka kalian
bisa jadi saat ini nggak menyukai sebuah pelajaran, tapi karena terjun di KSN, maka kalian akan menyukai pelajaran dan bahkan nanti akan berlanjut di karir kalian. Nah, teman-teman kelas 10, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Diskusi kita juga kali ini mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat. Manfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga manfaat untuk sekolah, keluarga, dan daerah kita. Siapa sih yang nggak bangga membawa nama daerah kita gitu ya. Ibaratnya kalau kita berprestasi bukan hanya kita yang nama kita, nama keluarga kita harum gitu kan. Wah, itu anaknya siapa sih yang juara? Akan luar biasa ya, kita bisa membanggakan orang tua, termasuk membanggakan daerah kita. Misalkan KSN provinsi atau KSN nasional itulah dari mana? Dari Lebak. Wah, kan kita berbangga bisa membawa nama baik daerah kita. Baik, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Padil, Teh Firdi, dan Kak Alfa. Acara selanjutnya adalah mengisi jurnal harian dan merangkum materi via Google Form. Iya. Bu Nui ini ya, share di kolom chat ya untuk linknya ya. Pak Padil, Kak Firdi, Kak Alfa, terima kasih banyak ya. Ya, Bu. Biasa. Alfa, Kak. Izin live, Bu. Assalamualaikum. Boleh live ya. Waalaikumsalam. Sebentar ya, Bu Noi copy dulu linknya. Sebentar ya. Bu, izin keluar. Iya, silakan. Sebentar ya, yang untuk siswa kelas 10 tetap stay di Zoom dulu ya. Cari linknya dulu. Oke, itu yang di-share untuk jurnal ibadah harian ya. Silakan teman-teman isi. Ya maksimal sampai malam nanti lah ya gitu ya. Kalau misalkan ada yang belum dikerjakan atau belum sempat, boleh di-copy dulu linknya, mungkin di-save ya di HP teman-teman biar nggak hilang. Terus untuk tugas, sebentar. Nice. Oke. Untuk tugas ini ya, link di bawahnya itu untuk tugas. Silakan kumpulkan ya sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Mudah-mudahan sih tidak sampai telat lagi ya, soalnya biar hari berikutnya teman-teman nggak punya kewajiban buat mengisi lagi ya tugas sebelumnya. Oke, itu saja mungkin ya untuk hari ini. Kita tutup saja mungkin ya Kak Sofia ya, untuk pertemuan hari ini. Tugasnya yang rangkuman ya. Jadi tugasnya merangkum materi tadi teman-teman yang sudah disampaikan oleh Ustadz Imron. Teman-teman mungkin sempat catat apa aja poin-poinnya. Kemudian boleh tadi juga materi dari Pak Padil ya, bukan materi sih ya, sharing aja mungkin yang
apa namanya, teman-teman yang bisa diambil hikmahnya ya dari diskusi tadi gitu ya. Atau tips-tipsnya dari Kak Firdi, Kak Alfa juga boleh ya. Itu aja ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi nanti boleh chat Bu Nui ataupun via Wallace juga boleh ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup saja ya Teh Sofi. Mangga. Terima kasih kepada Bu Nui, Pak Kusnadi. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majelis. Sorry Teh Sofi, satu lagi. Ya, untuk hari ini untuk door prize ya, Bu Nui lupa nih. Untuk door prize Bu Nui mau memberikan kedua orang pertama yang hadir ya pas pagi. Yang pertama itu yang join di Zoom pertama kali ada Syahla Kuratu Aini. Kemudian yang kedua itu ada Fatir ya. Ada Fatir sama Syahla. Nanti untuk Syahla dan Fatir Bu Nui chat ya untuk door prize-nya langsung hari ini. Itu aja mungkin. Oke, silakan Teh, maaf ya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Boleh live. Terima kasih semuanya.